putri semata wayangnya, Asih. Gadis itu tumbuh menjadi penyejuk hati, dengan wajah polos dan senyum lembut yang membuat siapapun betah menatapnya. Namun sore itu, suasana berbeda. Tarman duduk di kursi bambu, menatap putrinya dengan pandangan penuh tekad. Asih, ujarnya pelan. Besok sore kita diundang ke rumah Wawan. Kau masih ingat dia kan? Teman bapak sejak muda. Asih menoleh dengan raut bingung. Ingat pak, tapi kenapa tiba-tiba kita ke rumah beliau? Tarman menarik napas panjang. Wawan sudah lama ingin mempertemukanmu dengan anaknya. Kau tahu sendiri, dulu bapak dan dia pernah berjanji. Kalau punya anak, kita akan menjodohkan mereka. Jantung Asih berdegup lebih cepat. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan kegelisahan. Pat, Asih belum siap. Lagi pula Asih sudah... Ucapannya terputus. Ia hampir saja menyebut nama Ujang, kekasih yang diam-diam sudah lama mengisi hatinya. Namun tatapan penuh harap dari Tarman membuat Asih mengurungkan niatnya. Sejak ibunya tiada, Asih tahu ayahnya berjuang seorang diri. Dan kini seolah ada impian yang ingin diwujudkannya lewat perjodohan ini. Keesokan harinya, menjelang senja, Tarman dan Asih melangkah ke rumah Wawan. Rumah itu tampak lebih megah dibanding rumah mereka. Dindingnya sudah dari tembok kokoh, halaman luas dengan beberapa pohon mangga yang menjulang. Bau tanah basah sehabis hujan sore menambah kesejukan suasana. Wawan menyambut mereka dengan tawa renyah. Tarman, akhirnya kita bisa berkumpul lagi. Dan ini pasti Asih ya? Sudah besar dan cantik sekali. Asih menundukkan kepala sopan, menyembunyikan wajahnya yang memerah. Ia merasa kikuk dengan sanjungan itu. Tak lama kemudian muncullah Izat, anak laki-laki Wawan. Posturnya tinggi tegap, wajahnya cukup tampan dan pakaiannya rapi. Ia dikenal sebagai mandor proyek yang berhasil di beberapa desa sekitar, membuat namanya harum di kalangan warga. Izat langsung menatap Asih dengan tatapan tajam yang sulit dijelaskan. Seakan matanya tak bisa lepas dari wajah polos gadis itu. Ada rasa kagum sekaligus keinginan yang tiba-tiba menyelinap. Asih, kenalkan. Ini Izat, ucap Wawan sambil tersenyum bangga. Izat mengulurkan tangan. Sekilas senyum tersungging di bibirnya. Senang akhirnya bisa bertemu denganmu, Asih. Dengan sedikit ragu, Asih menyambut uluran itu. Jemarinya dingin menandakan kegelisahan yang ia sembunyikan. Iya, saya juga, Mas. Percakapan malam itu berlangsung dalam suasana hangat. Wawan dan Tarman banyak bernostalgia tentang masa lalu. Mereka mengulang-ulang janji lama. Bila kelak anak mereka cukup usia, mereka akan dinikahkan. Asih itu anak yang baik, Wawan, kata Tarman penuh bangga. Meski hidup hanya berdua dengan bapaknya, dia bisa menjaga diri. Wawan mengangguk. Itulah sebabnya saya rasa Asih cocok sekali untuk Izat. Anak ini sudah mapan, pekerja keras, dan butuh pendamping yang bisa menenangkan hatinya. Izat hanya tersenyum kecil, matanya tetap terarah pada Asih. Namun di balik tatapan itu, ada sesuatu yang membuat Asih tidak nyaman. Tatapan yang terlalu dalam, seolah ingin memiliki, bukan sekadar mengagumi. Malam itu, sepulang dari rumah Wawan, Asih hanya diam sepanjang jalan. Suara Tonggeret di persawahan terasa lebih keras daripada percakapan dengan ayahnya. Bagaimana Asih? Tanya Tarman akhirnya, suaranya penuh harap. Kau lihat sendiri, Izat orangnya baik, pekerja keras. Bapak yakin kau akan bahagia bersamanya. Asih menggigit bibirnya. Ada gelombang perasaan yang bergejolak di dadanya. Di satu sisi ia ingin menuruti keinginan sang ayah yang tulus. Tapi di sisi lain hatinya sudah lama tertambat pada Ujang, pemuda sederhana yang selalu ada untuknya. Pak, Asih, belum tahu, jawabnya lirih. Asih butuh waktu. Tarman menghela napas. Bapak mengerti. Tapi ingat, janji ini sudah lama dibuat. Wawan berharap besar. Jangan kecewakan Bapak, nah. Kalimat itu bagai belati menusuk hati Asih. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa hatinya bukan untuk Izat. Namun, melihat keriput di wajah ayahnya, ia memilih diam. Beberapa hari kemudian, kabar perjodohan itu sampai ke telinga Ujang. Pemuda itu mendatangi Asih dengan wajah penuh kecemasan. Mereka bertemu diam-diam di sebuah kebun bambu di pinggir desa, tempat biasa mereka berbincang tanpa terlihat orang. Asih, apa benar kau dijodohkan dengan Izat? Suara Ujang bergetar. Asih menunduk, air mata menggenang di pelupuknya. Iya, Jang. Bapak sudah janji sama ayahnya Izat sejak dulu. Aku tak bisa menolak. Lalu aku, Ujang memegang tangan Asih erat. Kita sudah berjanji akan bersama. Aku mencintaimu, Asih, kau tahu itu. Air mata Asih jatuh.
Aku juga mencintaimu, Jang, tapi apa daya. Aku tak ingin mengecewakan Bapak. Sejak ibu pergi, hanya aku yang jadi penghibur hatinya. Kalau aku menolak dia pasti sakit hati. Ujang terdiam lama. Dia tahu betapa besar rasa hormat Asih pada ayahnya. Tapi hatinya perih membayangkan gadis yang ia cintai harus bersama pria lain. Asih, ujarnya akhirnya. Apapun yang terjadi, aku tetap di sini. Aku tidak akan pergi. Kalau suatu saat kau butuhku, panggil aku. Asih menggenggam tangan Ujang erat-erat, seolah itulah pegangan terakhirnya. Malam semakin larut. Asih kembali ke rumah, berbaring di dipan bambu. Suara serangga malam terdengar bersaut-sautan, tapi tak bisa menenangkan pikirannya. Bayangan wajah Ujang terus muncul, bersamaan dengan tatapan tajam Izzat yang seolah menuntut kepemilikan. Ia menutup mata rapat-rapat, berharap besok pagi semua hanya mimpi. Tapi ia tahu perjodohan ini nyata. Dan sejak malam itu, beban berat mulai menghantui setiap langkahnya. Hari-hari setelah pertemuan di rumah Wawan terasa berbeda bagi Asih. Sejak malam perjodohan itu, Izzat kerap datang ke rumah. Awalnya ia hanya sekadar menyapa, duduk sebentar sambil berbicara sopan kepada Tarman. Namun semakin lama kunjungannya makin sering dan intens. Hampir setiap sore Asih mendengar deru motor Izzat berhenti di depan rumah. Izzat selalu datang membawa sesuatu, kadang sekotak jajanan pasar, kadang buah-buahan segar dari kebun. Bahkan pernah ia membawakan selendang sutra tipis untuk Asih. Tarman menyambutnya dengan gembira. Lihat nak, calon suamimu perhatian sekali. Kau harus bersyukur, ucapnya sambil menepuk pundak Asih. Asih hanya tersenyum hambar. Bagi Tarman, hadiah-hadiah kecil itu tanda kasih sayang. Namun bagi Asih, semua itu terasa seperti beban. Di dalam hatinya, bayangan Ujang terus hadir, membuat setiap hadiah dari Izzat tak lebih dari pengingat bahwa ia semakin jauh dari lelaki yang benar-benar ia cintai. Malam minggu tiba. Izzat datang lebih awal, kali ini dengan jaket kulit hitam dan motor yang dipoles rapi. Tarman yang duduk di kursi bambu menyambutnya dengan hangat. Mau kemana malam ini, Izzat? Tanya Tarman sambil menyeruput kopi. Kalau boleh om, saya ingin ajak Asih jalan-jalan. Katanya di lapangan desa ada pasar malam. Lumayan buat hiburan. Tarman tersenyum lebar. Bagus itu. Asih, ayo temani Izzat, biar kau senang. Asih terdiam sejenak, hatinya ragu. Namun, tatapan ayahnya yang penuh harap membuatnya tak kuasa menolak. Dengan langkah pelan ia keluar rumah, mengenakan kerudung sederhana dan baju terusan biru tua. Di sepanjang jalan menuju pasar malam, motor Izzat melaju kencang. Asih duduk di belakangnya, berusaha menjaga jarak agar tidak terlalu rapat. Tapi Izzat beberapa kali menoleh dan berkata, pegangan saja, nanti jatuh. Jangan malu. Asih menurut, meski tangannya dingin karena rasa tak nyaman. Pasar malam itu penuh keramaian. Lampu warna-warni menghiasi tiap sudut, suara musik dangdut bersahutan dengan teriakan pedagang yang menawarkan dagangan mereka. Bau harum jagung bakar bercampur dengan asap sate menyelimuti udara malam. Izzat menggandeng tangan Asih erat-erat, seolah tak ingin melepas. Hati-hati, banyak orang. Jangan sampai terpisah dariku, katanya dengan nada protektif. Asih mengangguk, meski dalam hati ia merasa seperti dikekang. Setiap kali ia mencoba melepaskan genggaman, Izzat justru menggenggam lebih kencang. Mereka berjalan menyusuri keramaian. Izzat membelikan Asih balon gulali berbentuk kelinci, lalu juga membelikannya gelang plastik warna-warni. Buat kenang-kenangan, ucapnya sambil tersenyum. Asih hanya menerima dengan senyum tipis. Ia tidak ingin menimbulkan masalah dengan menolak. Namun suasana mulai berubah ketika Izzat mengajaknya keluar dari keramaian. Asih, ikut aku sebentar. Ada tempat sepi, biar kita bisa ngobrol lebih tenang. Asih menoleh heran. Ngobrol di sini juga bisa, Mas. Ramai, banyak orang. Tapi aku nggak nyaman kalau banyak yang lihat. Ayo, sebentar saja. Dengan langkah cepat, Izzat menggiring Asih ke sebuah rumah kosong di pinggir lapangan. Rumah itu gelap, jendelanya berdebu, jelas tak dihuni lagi. Hanya cahaya bulan yang menembus celah-celah dinding. Asih, suara Izzat terdengar lebih serius. Aku senang sekali bisa bersamamu. Kau tahu, aku sudah lama ingin punya istri yang bisa kujaga. Kau cantik, polos, dan aku yakin kau bisa membahagiakanku. Asih menunduk, bingung harus menjawab apa. Tiba-tiba Izzat mendekat, tangannya mencoba meraih wajah Asih. Biar aku buktikan rasa sayangku padamu. Asih segera mundur selangkah. Mas Janggan, kita belum menikah. Itu tidak pantas. Namun Izzat semakin maju, suaranya meninggi. Kenapa aku calon suamimu?
Apa salah kalau aku ingin lebih dekat? Aku sudah biasa begini dengan pacarku dulu, dan mereka tidak menolak. Asih menatapnya dengan ngeri. Tapi aku bukan mereka. Tolong, jangan lakukan itu. Izzat tiba-tiba berubah wajah, marah bercampur kecewa. Tangan kirinya menampar pipi Asih keras sekali. Suara tamparan itu menggema di ruangan kosong. Asih terhuyung, air mata langsung menetes. Mas kenapa tega? Bukannya menyesal, Izzat justru mencubit lengannya dengan keras, lalu mendorongnya ke dinding. Kau ini calon istriku, jangan membantah. Aku berhak atasmu. Asih berusaha melawan, menangis dan berteriak lirih. Lepaskan aku. Mendengar tangis itu Izzat seakan tersadar. Nafasnya terengah-engah, wajahnya merah padam. Perlahan ia melepaskan cengkeraman tangannya, lalu mundur 2 langkah. Asih, maaf, katanya terbata. Aku nggak tahu kenapa bisa emosi. Aku hanya terlalu sayang sama kamu. Jangan marah, ya. Aku janji nggak akan ulangi lagi. Asih berdiri gemetar, pipinya perih, hatinya hancur. Ia ingin berlari pulang, tapi ketakutan membuat kakinya lemas. Izzat mencoba mendekat lagi, kali ini dengan wajah penuh penyesalan. Ayo pulang, aku antar. Lupakan yang barusan. Anggap aku khilaf. Asih hanya mengangguk pelan, tidak ingin memperpanjang. Ia tahu menolak hanya akan membuat Izzat semakin marah. Dalam perjalanan pulang, udara malam terasa menyesakkan. Asih duduk di boncengan motor dengan mata sembab, menatap kosong ke arah jalan. Sementara itu, Izzat berulang kali berkata, maafkan aku Asih, aku janji akan berubah. Aku hanya ingin kamu bahagia bersamaku. Namun kata-kata itu tidak mampu menenangkan hati Asih. Yang tertinggal hanyalah rasa takut, bercampur resah. Malam itu menjadi awal dari kegelisahan panjang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di dalam hatinya, Asih berbisik lirih, andai aku bisa memilih sendiri, aku ingin bersama Ujang. Bukan dengan lelaki yang kasar ini. Tapi kenyataan sudah di depan mata. Janji ayahnya, tatapan penuh harap, dan ikatan yang dipaksakan membuatnya terjebak dalam jalan yang tak pernah ia inginkan. Sejak malam di pasar malam itu, hati Asih terus diliputi ketakutan. Rasa perih di pipinya masih terasa meski bekas tamparan Izzat telah lama memudar. Yang lebih membekas adalah luka di dalam hati. Ketakutan setiap kali ia membayangkan wajah calon suaminya itu. Setiap kali mendengar deru motor Izzat berhenti di depan rumah, Asih otomatis merasa resah. Tubuhnya kaku, tangannya dingin. Kadang ia berpura-pura sibuk di dapur atau beres-beres agar tak perlu berlama-lama menemuinya. Tapi Izzat selalu punya cara untuk menuntut perhatian. Asih, ayo ikut aku jalan-jalan lagi, ajaknya suatu sore. Wajahnya tampak datar, suaranya terdengar seperti perintah, bukan undangan. Asih menggeleng pelan. Maaf mas, Asih masih capek. Lebih baik di rumah saja. Izzat terdiam sejenak, lalu mendekat dengan mata menyipit. Kau menolak ajakan calon suamimu? Kau pikir aku ini siapa? Jangan bikin aku marah lagi, Asih. Nada suaranya yang dingin membuat Asih menelan ludah. Ia tahu benar apa artinya jika Izzat mulai mengancam. Kelembutan hanya bertahan sebentar, lalu kemarahan bisa meledak tanpa diduga. Malam itu setelah Izzat pulang dengan wajah kesal, Asih duduk di depan bambu kamarnya. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia merasa terkekang, seolah semua jalan menuju kebahagiaan sudah tertutup rapat. Dalam kepasrahan itu, ia teringat pada Ujang. Pemuda sederhana yang selalu setia mendengarkan keluh kesahnya. Tanpa pikir panjang, Asih memberanikan diri menemui Ujang keesokan harinya. Mereka bertemu di kebun bambu yang sepi, tempat yang sudah jadi saksi banyak rahasia mereka. Ujang sudah menunggu dengan wajah penuh cemas. Begitu melihat Asih datang dengan mata bengkak, ia langsung bangkit. Asih, apa yang terjadi? Kenapa wajahmu begini? Tanyanya panik. Asih menunduk menahan tangis. Izzat, dia kasar Jang. Waktu itu di pasar malam aku ditampar, dicubit, bahkan hampir diseret. Dia marah hanya karena aku menolak kehendaknya. Ujang mengepalkan tangan, wajahnya memerah menahan amarah. Kurang ajar! Lelaki macam itu tidak pantas jadi suamimu. Kalau dia berani menyakitimu lagi, biar aku yang hadapi. Asih menggeleng cepat, khawatir. Jangan Jang, aku takut nanti bapak tahu. Bapak sudah percaya penuh pada Izzat. Aku tidak ingin bapak kecewa. Ujang menarik napas panjang, mencoba menahan gejolak di dadanya. Ia tahu betapa sulit posisi Asih. Janji perjodohan yang dibuat sejak lama seolah menjadi jerat yang tidak mudah dilepaskan. Asih, katanya lebih pelan. Kalau begini terus, hidupmu tidak akan tenang. Kau akan jadi bulan-bulanan lelaki itu. Aku tidak bisa membiarkanmu. Asih menatapnya, matanya basah. Lalu aku harus bagaimana, Jang?
Aku terjebak. Bapak selalu bilang, jangan kecewakan sahabatnya. Aku tak punya pilihan. Ujang menggenggam kedua tangan Asih erat-erat. Ada pilihan, Asih. Kau tidak harus pasrah. Kalau memang pernikahan itu tidak bisa ditolak, maka kaburlah darinya. Asih terperanjat. Kabur? Iya, jawab Ujang tegas. Saat resepsi nanti aku akan menjemputmu. Kita bisa pergi jauh, ke desa lain. Aku siap bekerja keras dimanapun asal bisa bersamamu. Aku tidak rela melihatmu disiksa laki-laki itu. Asih terdiam lama. Kata-kata Ujang berputar-putar di kepalanya. Antara takut dan harapan. Antara ragu dan keinginan untuk merdeka. Tapi, Bapak, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Bapakmu hanya ingin kau bahagia, sahut Ujang dengan mantap. Kalau kau hidup dengan lelaki pemarah itu, kau tidak akan pernah bahagia. Percayalah, suatu hari nanti bapakmu akan mengerti. Air mata Asih jatuh lagi. Kali ini bukan hanya karena sedih, tapi juga karena sedikit cahaya harapan yang muncul di tengah kegelapan. Ia memandang Ujang dengan tatapan penuh ragu namun juga penuh cinta. Jang, aku takut. Kalau Mas Izzat tahu aku kabur, dia pasti akan mencariku habis-habisan. Ujang mengangguk. Aku tahu risikonya, tapi aku lebih takut kehilanganmu, Asih. Lebih baik kita lari daripada kau jadi korban selamanya. Hari mulai gelap, suara jangkrik mengisi kesunyian. Asih dan Ujang masih duduk di bawah pohon bambu. Ujang mencoba menenangkan Asih dengan tutur lembut. Percayalah padaku, Asih. Aku akan jaga kau. Aku akan cari pekerjaan, meski hanya kuli angkut atau buruh tani asal kita bisa hidup bersama. Jangan biarkan Izzat merenggut hidupmu. Asih memeluk lututnya, terisak. Aku hanya ingin hidup tenang, Jang. Tidak dipukul, tidak dimarahi. Aku ingin jadi istri yang bisa tersenyum, bukan menangis setiap hari. Ujang mengusap bahunya. Kau akan dapatkan itu bersamaku. Di dalam hatinya, Asih tahu Ujang berkata dengan tulus. Ia bisa selalu jadi pelindung, bukan penguasa. Berbeda jauh dengan Izzat, yang kasih sayangnya bercampur dengan ancaman. Malam itu Asih pulang dengan langkah berat. Sesampainya di rumah, ia mendapati Tarman sudah tidur. Ia masuk ke kamarnya, berbaring, dan memeluk bantal erat-erat. Pikirannya kacau. Bayangan wajah Ujang dan Izzat saling bertabrakan, membuat dadanya sesak. Ia tahu keputusan yang akan ia ambil nanti tidak hanya menyangkut dirinya, tapi juga nama baik ayahnya. Namun setiap kali mengingat tamparan di wajahnya, ancaman di telinganya, ia sadar, jika ia tetap diam, hidupnya akan hancur. Dalam keheningan malam, Asih berbisik lirih pada dirinya sendiri. Mungkin Ujang benar. Aku harus berani. Kalau tidak, aku akan selamanya jadi korban amarah Izzat. Hari-hari menjelang pernikahan berjalan dengan cepat, seakan waktu berlari dan tidak memberi Asih kesempatan untuk bernapas. Seminggu lagi, ia resmi akan menjadi istri Izzat. Seluruh warga desa Bojong sudah mulai membicarakan kabar bahagia itu. Bagi mereka, ini pernikahan yang dinanti karena mempertemukan dua keluarga sahabat lama, Tarman dan Wawan. Tarman terlihat sangat bahagia. Ia sibuk mempersiapkan segala sesuatu bersama tetangga, dari tenda di halaman, kursi pinjaman dari balai desa, sampai daftar undangan yang akan hadir. Sesekali ia tersenyum puas. Akhirnya janji lama dengan Wawan terwujud juga, ucapnya kepada para tetua kampung. Namun di balik senyum sang ayah, Asih menyembunyikan gundah yang makin menjadi-jadi. Setiap malam ia hanya bisa menangis diam-diam di kamarnya. Wajah Ujang sering muncul dalam mimpinya, dan tiap kali terbangun ia merasakan ketakutan yang mendalam. Izzat semakin sering datang ke rumah, hampir setiap hari, bahkan 2 kali dalam sehari. Dengan dalih ingin membantu persiapan, ia selalu hadir. Duduk di ruang tamu atau berbincang dengan Tarman. Namun niatnya sebenarnya bukan itu. Izzat ingin terus mengawasi Asih, seakan takut gadis itu lepas dari genggamannya. Asih, katanya suatu sore sambil menatap tajam. Seminggu lagi kau akan jadi istriku. Ingat, aku tidak suka istri yang membantah. Kau harus jadi perempuan yang baik, setia dan tahu diri. Asih hanya mengangguk pelan, menunduk dalam diam. Izzat mendekat, suaranya menekan. Kau harus bisa merawat diri, menjaga kehormatan, dan jangan coba-coba melawan. Kalau aku marah, kau tahu akibatnya. Bibir Asih bergetar, tapi ia tetap berusaha tersenyum samar. Iya mas, Asih akan berusaha jadi istri yang baik. Padahal di dalam hatinya kata-kata itu hanya pura-pura. Setiap kali Izzat bicara, ia merasa seperti burung yang dipaksa masuk ke dalam sangkar besi. Pernah suatu kali,
Ketika Asih berusaha menolak kedatangan Izzat yang terlalu sering, Izzat langsung meninggikan suara. "Kenapa kau menghindariku, hah?" bentaknya. "Kau ini calon istriku, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Jangan bikin aku curiga." Asih ketakutan lalu mencoba menenangkan. "Bukan begitu, Mas. Asih hanya capek, banyak yang harus dibereskan di rumah." Izzat mendengus, lalu meraih tangan Asih erat-erat hingga nyaris sakit. "Jangan coba-coba berbohong padaku. Ingat aku tidak suka dikhianati." Asih menunduk menahan perih di pergelangan tangannya. Ia tahu, Izzat mudah tersulut emosi. Maka yang bisa ia lakukan hanyalah berpura-pura menurut, demi keselamatan dirinya sendiri. Sementara itu Tarman sama sekali tidak menyadari gejolak hati putrinya. Baginya, kedatangan Izzat yang rutin adalah pertanda baik, menandakan calon menantunya serius, penuh tanggung jawab dan benar-benar sayang pada Asih. "Asih, kau beruntung sekali punya calon suami seperti Izzat," kata Tarman dengan penuh kebanggaan. "Dia rajin, mapan, perhatian. Bapak lega meninggalkanmu, nanti ada yang menjaga." Kalimat itu semakin membuat hati Asih remuk. Ia ingin sekali berteriak, ingin mengungkapkan bahwa perhatian Izzat justru penuh ancaman. Namun lidahnya keluh. Ia tak sanggup menghancurkan kebahagiaan ayahnya yang sudah lama ia jaga. Malam demi malam Asih semakin gelisah. Ia sering termenung di jendela, menatap ke arah jalan sepi. Sesesatnya ia hanya bisa berharap pada Ujang. Ia teringat kata-kata lelaki itu di kebun bambu. "Kaburlah saat resepsi nanti. Aku akan jemput." Itulah satu-satunya penghibur bagi Asih. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa masih ada jalan keluar dari penderitaan. Meski rasa takut terus menghantui, setidaknya ada harapan yang membuatnya bertahan. Suatu malam Izzat kembali datang. Kali ini ia membawa cincin emas kecil. "Ini untukmu, Asih. Simpan baik-baik. Mulai sekarang anggap saja kau sudah menjadi milikku sepenuhnya." Dengan tangan gemetar Asih menerima cincin itu. Senyumnya dipaksakan, matanya menunduk dalam. "Terima kasih, Mas." Izzat mengusap dagu Asih, senyumannya aneh. Lebih mirip kepuasan memiliki daripada kasih sayang. "Ingat, jangan pernah kecewakan aku. Aku bisa sangat sayang, tapi aku juga bisa sangat marah. Kau pasti tahu bedanya." Asih hanya bisa menahan napas, menutup matanya sejenak. Dalam hati ia berbisik, "Ya Tuhan, beri aku jalan keluar." Semakin dekat hari pernikahan, semakin besar pula tekanan yang dirasakan Asih. Semua orang sibuk dengan persiapan, tapi ia merasa seperti seorang tawanan yang digiring menuju takdirnya sendiri. Tetangga-tetangga yang datang membantu sering memuji. "Wah, Asih beruntung. Dapat suami mapan, tampan pula." Asih cocok sekali sama Izzat. Rezeki besar itu. Asih hanya bisa tersenyum pahit, menanggapi pujian yang baginya terasa seperti belati. Di dalam hatinya, ia sudah mantap dengan satu hal. Ia tidak akan tinggal diam di hari resepsi nanti. Jika memang ada kesempatan, ia akan kabur bersama Ujang. Hanya itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan hidupnya dari lelaki yang temperamental dan penuh ancaman. Malam terakhir sebelum pesta, Asih berdoa lama di sajadahnya. Air matanya membasahi mukena putih. "Ibu, kalau ibu masih ada pasti Asih bisa cerita. Tapi sekarang Asih sendiri. Semoga jalan yang kupilih nanti bukan jalan yang salah." Di luar kamar, suara tamu yang membantu persiapan masih terdengar riuh. Tarman tertawa lepas bersama Wawan, membicarakan masa depan cerah anak-anak mereka. Sementara itu di dalam kamar kecilnya, hati Asih justru dipenuhi rasa takut, cemas, dan tekad untuk melawan takdir yang dipaksakan. Hari yang ditunggu pun tiba. Fajar baru saja menyingsing ketika rumah Tarman sudah dipenuhi aktivitas. Para tetangga berdatangan membawa piring besar berisi nasi liwet, lauk pauk, dan jajanan pasar untuk membantu. Suara ibu-ibu saling bersahutan, tawa dan canda mewarnai udara pagi itu. Hari ini adalah hari pernikahan Asih dan Izzat, pernikahan yang sudah lama direncanakan oleh kedua keluarga. Sejak subuh, Asih sudah didandani. Di ruang tengah, seorang pria kampung sibuk menempelkan bedak tebal di wajahnya. Rambutnya disanggul, kain kebaya hijau muda melekat di tubuh mungilnya. Dari luar, ia tampak seperti pengantin yang siap disandingkan, cantik dan anggun. Tetapi di balik wajah berhias itu, hatinya bergetar hebat. Tatapan matanya sesekali mencari jalan keluar, mencari celah di antara kerumunan orang yang sibuk. Nafasnya terasa sesak. Doa-doa berulang kali ia panjatkan dalam hati. "Tuhan, lindungi aku. Jangan biarkan aku terjebak." Selesai dirias, Asih diminta untuk beristirahat sebentar di kamar pengantin. Namun kesempatan itulah yang ia tunggu.
Ia menunduk pura-pura patuh lalu masuk ke kamarnya. Di dalam, ia segera menutup pintu dan menahan air matanya yang hampir jatuh. Waktu menunjukkan sekitar pukul 5:30 pagi. Orang-orang masih sibuk, sebagian pergi sholat subuh berjamaah, sebagian lagi menata kursi di halaman. Suasana itu memberi Asih ruang untuk bergerak. Dengan jantung berdegup kencang, ia menyingkap tirai jendela, mengintip keluar. Jalanan di ujung gang tampak sepi. Di sanalah ia tahu Ujang akan menunggu, sesuai janji yang mereka buat beberapa hari lalu. Ia bergegas mengganti kebaya dengan baju sederhana yang sudah ia sembunyikan di bawah kasur, kain jarik dan blaus lusuh. Wajahnya yang sudah dipoles perias ia usap dengan air seadanya, hingga bedaknya luntur bercampur air mata. Asih, ayo, jangan takut. Ini saatnya, bisiknya pada diri sendiri. Dengan hati-hati, ia membuka pintu belakang rumah. Derap langkahnya nyaris tak terdengar. Ia menunduk melewati dapur, lalu keluar ke jalan kecil yang mengarah ke ujung gang. Pagi itu udara masih lembab, sisa embun menempel di dedaunan pisang. Burung-burung baru saja berkicau. Semua terlihat biasa, namun bagi Asih setiap langkah adalah taruhan hidup. Sampai di ujung gang, Asih melihat sosok yang ia rindukan, Ujang, berdiri dengan motor tua bebeknya. Lelaki itu menunggu dengan wajah tegang. Begitu melihat Asih, ia segera turun dari motor. Asih, sini cepat. Ujang melambaikan tangan. Tanpa pikir panjang, Asih berlari menghampiri. Air matanya pecah seketika. Ia langsung memeluk Ujang erat-erat. Aku takut sekali, Ujang. Ujang mengelus punggungnya lembut. Tenang, aku di sini. Kita pergi sekarang, sebelum ada yang sadar. Mereka naik ke motor. Dan dengan suara mesin yang meraung pelan, motor itu melaju menjauh dari rumah yang penuh keramaian. Jalanan desa masih sepi, hanya ada beberapa orang menuju masjid. Asih menoleh sekali ke belakang, melihat rumahnya yang semakin mengecil. Hatinya bercampur aduk, sedih meninggalkan ayahnya, tapi juga lega karena terbebas dari jerat Izat. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sekitar setengah jam kemudian, kabar hilangnya Asih menyebar cepat. Salah satu kerabat yang hendak menjemput pengantin ke kamar mendapati ruangan kosong. Kebaya hijau pengantin masih tergeletak di kasur. Hanya tersisa jejak Asih yang menghilang. Pengantin, hilang! Teriaknya panik. Orang-orang yang sedang sibuk menata kursi langsung terhenti. Suasana yang tadinya ramai berubah menjadi gaduh. Para tetangga saling berbisik. Sebagian bahkan berlari ke arah dapur dan pekarangan untuk mencari. Tarman terpaku, wajahnya pucat pasi. Apa maksudnya ini? Dan ketika kabar itu sampai ke telinga Izat yang baru datang dengan setelan jas pengantin, amarah pun langsung meledak. Wajahnya merah padam, matanya melotot liar. Apa? Asih kabur. Ia berteriak lantang membuat semua orang menoleh. Wawan, ayahnya, mencoba menenangkan. Tenang dulu, nak. Kita cari baik-baik. Jangan langsung, namun Izat sudah kehilangan kendali. Ia menggebrak meja hingga gelas-gelas berjatuhan. Kurang ajar. Perempuan itu berani mempermalukan aku di depan semua orang. Suara bentakannya menggema di halaman. Para tetangga menunduk, takut melihat kemarahan Izat yang begitu meledak-ledak. Sementara itu, di jalanan desa yang jauh dari keramaian, Asih berpegangan erat di pinggang Ujang. Angin pagi menerpa wajahnya, membawa sedikit rasa bebas. Namun rasa lega itu bercampur rasa was-was. Ia tahu Izat pasti akan murka begitu menyadari dirinya kabur. Ujang, apa kita bisa benar-benar selamat? Tanya Asih lirih. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru angin. Ujang menoleh sedikit, matanya penuh tekad. Selama aku masih hidup, aku akan jaga kamu, Asih. Kita harus kuat. Jangan menoleh ke belakang lagi. Air mata Asih menetes membasahi pipinya yang pucat. Ia memeluk Ujang lebih erat, mencoba percaya pada janji itu. Namun jauh di belakang sana, di rumah yang kini penuh kegaduhan, Izat sudah bersumpah dalam hatinya. Ia tidak akan membiarkan Asih begitu saja pergi. Bagi Izat, Asih bukan hanya seorang gadis, melainkan hak miliknya, dan ia akan lakukan apapun untuk mendapatkannya kembali. Hari yang seharusnya menjadi hari bahagia berubah menjadi hari penuh amarah dan aib. Tenda dan kursi yang sudah dipasang menjadi saksi bisu. Bagaimana sebuah pesta besar hancur berantakan hanya karena satu keputusan berani seorang gadis yang ingin selamat dari jerat pernikahan paksa. Tarman hanya bisa terduduk lemas di kursi, wajahnya tertunduk. Ia tidak tahu harus merasa apa, marah, kecewa, atau justru bersyukur putrinya punya keberanian melawan takdir yang tidak diinginkan. Sementara itu, di kejauhan, motor butut yang ditunggangi Asih dan Ujang terus melaju, menembus jalanan desa.
meninggalkan jejak ketegangan yang akan berbuah panjang di kemudian hari. Matahari pagi baru saja naik ketika motor tua yang ditunggangi Ujang berhenti di sebuah jalan kecil berdebu. Desa itu bernama Karong, sebuah desa yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk pesta pernikahan yang gagal di Bojong. Setelah menempuh perjalanan melewati 2 desa, akhirnya mereka tiba di tempat yang dirasa cukup aman. "Asih, kita sampai. Di sini kita bisa tenang untuk sementara," ujar Ujang seraya mematikan mesin motor. Asih turun perlahan, kedua kakinya masih terasa gemetar. Perjalanan semalam suntuk membuat tubuhnya lelah, tetapi lebih dari itu, beban pikiran tentang Izat masih membayang. Ia menatap sekeliling, rumah-rumah sederhana berdiri berjajar, sawah hijau membentang di kejauhan, dan udara desa yang segar menusuk ke paru-paru. Meski sejenak terasa lega, hatinya tetap belum benar-benar bebas. Ia merapatkan selendangnya, menunduk agar tak banyak orang memperhatikan wajahnya. Beberapa jam kemudian, setelah bertanya-tanya pada warga sekitar, Ujang menemukan sebuah rumah kecil di pinggir desa yang bisa dikontrakan. Rumah itu sederhana, berdinding papan kayu dengan atap genteng tua, tapi cukup untuk berlindung. Pemiliknya, seorang ibu tua bernama Makrini, tinggal di rumah belakang dan dengan senang hati menyewakan rumah depannya. "Kalau mau, tinggal di sini saja, Nak. Bayarnya murah. Asal rumah dijaga, jangan sampai kosong lama-lama," kata Mak Rini sambil tersenyum ramah. Ujang menatap Asih sejenak lalu mengangguk. "Kami ambil, Bu." Hari itu juga mereka menempati rumah tersebut. Meski sederhana, bagi Asih rumah itu terasa seperti tempat persembunyian sekaligus harapan baru. Ia membantu membersihkan lantai, menata peralatan seadanya, dan merapikan tempat tidur dengan kain tipis yang mereka bawa dari Bojong. Hari-hari pertama di desa Karong berjalan penuh kehati-hatian. Ujang sibuk mencari pekerjaan. Ia tahu mereka tidak bisa bergantung pada tabungan kecil yang ia bawa. Pagi-pagi sekali, ia berjalan ke pasar, bertanya pada para pedagang apakah ada yang membutuhkan tenaga. Kadang ia menawarkan diri menjadi kuli angkut, kadang menjadi buruh tani musiman. Apapun ia lakukan, asalkan bisa menghasilkan uang untuk membiayai hidup mereka. "Asih, kamu jangan khawatir, walau sedikit kita bisa makan. Aku janji tidak akan biarkan kamu kelaparan," kata Ujang suatu malam, setelah pulang dengan tubuh penuh peluh. Asih tersenyum tipis, meski matanya berkaca-kaca. "Aku tidak peduli makan seadanya, Jang. Asal kita jauh dari dia, aku sudah cukup bersyukur." Namun jauh di dalam hatinya, Asih masih dihantui rasa was-was. Setiap kali mendengar suara motor asing lewat di depan rumah, ia akan bergegas menutup jendela. Setiap kali ada orang asing mengetuk pintu, ia buru-buru bersembunyi di belakang pintu kamar, takut kalau Izat berhasil menemukannya. Siang hari terasa begitu panjang bagi Asih. Ketika Ujang bekerja, ia sendirian di rumah kontrakan itu. Hanya suara ayam berkokok, sesekali anak-anak bermain di luar dan deru angin yang menemani. Kesepian itu terkadang membuat pikirannya melayang-layang. Ia duduk di dekat jendela, menatap jalan setapak yang sepi, berharap waktu cepat berlalu hingga Ujang pulang. Kadang ia merajut kain, kadang membersihkan rumah berulang kali, meski tidak benar-benar kotor. Semua itu dilakukannya untuk mengusir kegelisahan. Tapi setiap malam, ketika suara jangkrik menggema dari sawah, rasa takut kembali menyelimutinya. Ia masih ingat tatapan mata Izat terakhir kali, penuh amarah, penuh dendam. "Kalau dia benar-benar datang ke sini, apa aku bisa selamat?" pikir Asih dalam hati. Suatu sore Ujang pulang dengan wajah sumringah. "Asih, aku diterima jadi pekerja bangunan di desa sebelah. Gajinya lumayan meski harus kerja dari pagi sampai malam." Asih lega mendengar kabar itu. "Alhamdulillah, aku bisa menyiapkan bekal untukmu setiap hari. Yang penting, kamu jangan terlalu capek, Jang." Ujang tersenyum, lalu mengelus pipi Asih lembut. "Kalau kamu di sisiku, aku tidak akan merasa capek." Asih menunduk, pipinya memerah. Ada kebahagiaan kecil yang tumbuh di sela ketakutan. Mungkin bersama Ujang ia bisa membangun hidup baru. Namun kebahagiaan itu tetap dibayang-bayangi rasa gelisah. Setiap kali Ujang pergi pagi buta, Asih berdiri di pintu, menatap punggung lelaki itu hingga hilang dari pandangan. Hatinya selalu diliputi rasa takut. Bagaimana jika Ujang tidak kembali? Bagaimana jika Izat yang muncul bukan Ujang? Hari demi hari rasa was-was itu semakin kuat. Izat mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya Izat muncul di rumah kontrakan, mengetuk pintu dengan kasar lalu menyeretnya paksa. Ia terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdegup kencang.
Asih, ini hanya mimpi. Ia meyakinkan diri sendiri. Tapi ia tahu, mimpi itu berakar dari kenyataan. Izzat tidak akan mudah melepaskannya. Meski begitu, Asih berusaha tegar. Ia tidak ingin membuat Ujang khawatir. Setiap kali Ujang pulang kerja, ia menyambut dengan senyum. Menyiapkan air hangat untuk mandi, dan hidangan sederhana di meja makan. Mereka makan bersama, berbicara tentang hal-hal kecil. Seolah-olah mereka pasangan muda yang sedang menata masa depan. Asih, kalau tabunganku cukup, aku ingin kita pindah lebih jauh lagi. Mungkin ke kota kecil, supaya lebih aman, kata Ujang pada suatu malam. Asih mengangguk, matanya berbinar. Aku ikut kemanapun kamu pergi, Jang. Yang penting kita bersama. Kalimat itu membuat Ujang semakin yakin bahwa keputusan mereka kabur adalah pilihan tepat. Namun di balik kebahagiaan kecil itu ada bayangan gelap yang terus mengintai. Mereka tidak tahu, sejauh apapun berlari, masa lalu tetap bisa mengejar. Untuk sementara, Desa Karong memberi mereka tempat bernaung. Namun Asih tahu betul bahwa kedamaian ini rapuh. Ibarat kaca tipis, ia bisa pecah sewaktu-waktu bila Izzat berhasil menemukan jejak mereka. Maka setiap hari ia berdoa, berharap Tuhan melindunginya, berharap Izzat tidak pernah menginjakkan kaki di desa ini. Namun doa itu terasa menggantung di udara, tanpa jaminan jawaban. Hari-hari yang dilalui Asih dan Ujang di Desa Karong semakin terasa tenang, seolah kehidupan baru sudah benar-benar dimulai. Namun jauh di tempat lain amarah Izzat tidak pernah padam. Sejak pernikahannya gagal, ia menanggung malu besar. Wawan ayahnya berusaha menenangkan, tetapi amarah Izzat sudah membara, seperti bara yang siap meledak kapan saja. Dia kira bisa sembunyi dari aku? Geram Izzat suatu malam, sambil menatap foto Asih yang ia simpan di ponselnya. Sejak itu Izzat terus mencari. Ia mendatangi desa demi desa, bertanya pada siapa saja, bahkan menyebarkan foto Asih di pasar-pasar. Wajahnya penuh dendam, langkahnya tidak pernah surut. Bagi Izzat, Asih bukan sekadar perempuan. Asih adalah harga diri. Jika ia tidak mendapatkannya kembali, maka ia merasa kehormatannya hancur. Suatu siang ketika Izzat berada di pasar sebuah desa, ia mendengar bisikan dua orang perempuan. Itu, ya, fotonya. Mirip sekali dengan gadis yang tinggal di rumah kontrakan dekat sawah di Karong, kata salah satunya sambil menunjuk foto Asih. Izzat yang kebetulan mendengar langsung menoleh. Apa kalian bilang? Desa Karong? Tanyanya dengan mata menyala. Perempuan itu kaget lalu menunduk. Iya mas, aku pernah lihat gadis itu, wajahnya mirip. Dia tinggal sama seorang lelaki muda. Seketika darah Izzat berdesir kencang. Tanpa berpikir panjang, ia segera mengendarai motornya menuju Desa Karong. Sore itu, Asih sendirian di rumah kontrakan. Ujang sedang bekerja lembur di proyek bangunan desa sebelah. Angin dari sawah bertiup masuk lewat celah dinding kayu, membuat suasana rumah semakin sunyi. Asih tengah duduk di ruang tengah, merendah kain kecil, ketika suara langkah berat terdengar di teras. Ia mengangkat kepala, matanya membelalak. Sesosok tubuh tegap berdiri di depan pintu. Izzat, suara Asih tercekat. Izzat berdiri dengan tatapan tajam, senyumnya dingin. Akhirnya aku menemukanmu, Asih. Tubuh Asih langsung gemetar. Tangannya bergetar. Kain yang sedang ia pegang terlepas ke lantai. Bagaimana kau bisa tahu aku di sini? Izzat melangkah masuk tanpa permisi. Kamu pikir aku akan berhenti mencarimu? Tidak, Asih. Kamu milikku. Dan sekarang, ikut aku pulang. Asih mundur beberapa langkah, punggungnya menempel ke dinding. Tidak, aku tidak mau ikut kamu, Izzat. Aku sudah memilih jalan hidupku. Mata Izzat menyipit, napasnya memburu. Ia mencoba menahan diri, lalu mengubah nada suaranya menjadi lebih lembut. Asih, aku janji tidak akan marah lagi. Aku akan berubah. Kita bisa memulai lagi. Ayahmu menunggu di rumah. Jangan buat malu keluargamu lebih lama. Air mata Asih jatuh. Kata-kata itu justru membuat hatinya semakin sesak. Jangan bohong, Izzat, aku tahu sifatmu. Kamu suka memukul, suka memaksa. Aku tidak sanggup hidup denganmu. Izzat terdiam sejenak, lalu wajahnya berubah garang. Berarti kamu lebih memilih Ujang itu, ya? Laki-laki miskin yang tidak bisa memberi apa-apa. Kamu mempermalukan aku, Asih. Asih menggeleng keras, suaranya bergetar. Aku hanya ingin hidup tenang. Aku tidak mencintaimu. Kata-kata itu bagai pisau menusuk ego Izzat. Amarahnya meledak. Ia meraih tangan Asih dengan kasar, menariknya ke arah pintu. Kamu harus ikut aku. Sekarang juga, bentanya. Asih berteriak, lepaskan aku, Izzat. Aku tidak mau. Pertengkaran itu semakin memanas. Asih berusaha melepaskan diri,
meronta sekuat tenaga. Namun tubuh Izat jauh lebih kuat. Dengan brutal ia menampar pipi Asih hingga gadis itu jatuh terjerembab ke lantai. "Kalau kamu tidak mau baik-baik, jangan salahkan aku." Izat mendengus, matanya liar. Asih terisak, wajahnya terasa perih. "Tolong, jangan sakiti aku lagi Izat, aku mohon." Namun telinga Izat sudah tuli. Amarahnya membutakan segala akal sehat. Ia menekan tubuh Asih ke lantai, kedua tangannya mencengkeram kuat. Asih berteriak sekeras-kerasnya, namun tidak ada yang mendengar. Malam itu sunyi. Rumah kontrakan jauh dari tetangga. Dalam detik-detik yang menegangkan itu, pikiran Izat hanya satu. Jika Asih tidak bisa dimiliki, maka lebih baik ia musnahkan. Beberapa menit kemudian rumah kontrakan itu kembali sunyi. Hanya ada tubuh Asih yang terkulai lemas di lantai, tak lagi bernyawa. Mata indahnya yang dulu penuh harapan kini membeku, menatap kosong ke langit-langit. Izat terengah-engah, tubuhnya bergetar. Ia menatap jasad di hadapannya, lalu menutup wajah dengan kedua tangan. Kenapa harus begini?" Gumamnya, tapi penyesalan hanya bergaung di ruang hampa. Ia tidak bisa berpikir jernih. Panik merayapi dirinya. Dengan tergesa-gesa, ia mengangkat tubuh Asih, membungkusnya dengan kain seadanya, lalu menggotong keluar rumah. Malam semakin pekat, angin dari sawah berhembus dingin. Di ujung desa, ada sebuah sawah yang kering karena musim kemarau panjang. Tanahnya retak-retak, ilalang tumbuh liar di beberapa sudut. Disitulah Izat menggali tanah dengan cangkul yang ia temukan di gubuk petani. Tangannya penuh keringat dan tanah, wajahnya dipenuhi bayangan dosa. Setelah lubang cukup dalam, ia menurunkan tubuh Asih ke dalamnya. "Seharusnya kamu jadi milikku Asih. Tapi kamu memilih jalanmu sendiri," bisiknya lirih sebelum menutup jasad itu dengan tanah. Tanah kering menimbun tubuh Asih, menutup rapat segala jeritan dan perlawanan yang pernah ia lakukan. Hanya bulan malam itu yang menjadi saksi bisu kebiadaban Izat. Ketika Izat selesai, ia terduduk lemas di tepi lubang. Nafasnya memburu, pikirannya kacau. Namun satu hal yang ia rasakan adalah lega. Lega karena rahasia kelam itu kini tersembunyi di bawah tanah sawah kering. Ia berdiri, menepuk-nepuk tangannya yang kotor, lalu berjalan pergi dengan langkah berat. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi di sawah itu. Tidak ada saksi, tidak ada suara. Hanya bumi yang kini memeluk tubuh seorang gadis malang yang berusaha melawan takdir, namun kalah di tangan seorang lelaki yang buta oleh ego. Dan di balik keheningan malam, angin berdesir lembut, seolah membawa bisikan pilu dari jiwa yang baru saja direnggut secara kejam. Malam itu selepas bekerja lembur di proyek pembangunan desa sebelah, Ujang pulang dengan tubuh penuh peluh dan bau semen. Ia membayangkan wajah Asih yang biasanya menyambutnya dengan senyum hangat. Namun begitu kakinya melangkah masuk ke rumah kontrakan sederhana itu, suasana terasa berbeda, sunyi, gelap. Tidak ada suara panci bergemerincing. Tidak ada aroma masakan, dan tidak ada Asih yang biasanya duduk menunggunya. "Asih," panggil Ujang dengan nada cemas, tak ada jawaban. Ia menyalakan lampu minyak, berkeliling ke tiap sudut ruangan. Kain sulaman yang biasanya dikerjakan Asih tergeletak di lantai, seperti terjatuh dengan tergesa. Hati Ujang langsung diserbu rasa tidak enak. "Asih, kau di mana?" Keesokan paginya, Ujang mencari ke sekeliling desa. Ia bertanya pada tetangga, pada orang-orang yang biasa melihat Asih. "Pak, lihat Asih enggak? Kemarin sore di rumah enggak ada." "Enggak, Jang. Aku kira dia ikut ke proyek sama kamu." "Enggak, Bu. Aku pulang. Rumah kosong." Jawaban demi jawaban sama saja. Tidak ada yang melihat. Wajah Ujang semakin pucat. Ia bahkan menyusuri jalan ke sawah, ke pasar, hingga ke warung kecil tempat Asih kadang membeli kebutuhan. "Asih, jangan bikin aku khawatir," desisnya lirih. Hari-hari berikutnya, pencarian itu makin gila-gilaan. Ujang berjalan ke desa sebelah, mendatangi terminal, bahkan sempat menanyakan ke tukang ojek apakah ada gadis muda yang naik motor menuju kota, tapi tetap nihil. Setiap malam Ujang hanya duduk di teras kontrakan menatap jalan sepi dengan mata kosong. "Kemana kamu, Nedo? Kenapa nggak pulang?" Namun tanpa sepengetahuannya, masalah lebih besar sedang menantinya. Tarman, ayah Asih, sejak awal memang sakit hati karena Asih kabur dari rumah dan menolak perjodohan. Bagi Tarman, kaburnya Asih adalah aib yang mencoreng nama keluarga. Saat mendengar kabar bahwa Asih tinggal bersama Ujang, amarahnya membuncah. "Kurang ajar. Anak itu berani lari sama lelaki miskin." Rutuk Tarman Cia pun melapor ke polisi. Tuduhannya jelas, Ujang membawa kabur anak gadisnya.
Suatu sore, ketika Ujang baru saja pulang dari pencarian, beberapa polisi datang ke kontrakan. "Anda Ujang?" tanya salah satu dengan tegas. "Iya Pak, ada apa?" jawab Ujang kebingungan. "Saudara kami tangkap karena diduga membawa kabur dan menyembunyikan saudari Asih, anak dari Pak Tarman." Mata Ujang membelalak. "Apa? Tidak. Saya tidak membawa kabur Asih. Dia yang memilih ikut saya, Pak. Sekarang malah dia hilang. Saya juga lagi cari-cari dia." Namun polisi tidak peduli. "Nanti bisa jelaskan di kantor. Sekarang ikut kami." Ujang diborgol. Tetangga yang melihat hanya bisa berbisik-bisik. Kasihan ya. Padahal dia baik, tapi kalau benar bawa kabur anak orang salah juga. Ujang hanya bisa menunduk. Air matanya menetes, bukan karena malu dilihat orang, melainkan karena rasa frustrasi. "Asih, di mana kamu sekarang? Kenapa aku harus menanggung ini semua?" Di kantor polisi Ujang berulang kali ditanyai. "Di mana kamu sembunyikan Asih?" "Saya tidak sembunyikan, Pak. Demi Allah, saya tidak tahu di mana dia. Sudah 3 hari saya mencarinya." "Jangan bohong. Ayahnya melaporkan bahwa kamu bawa kabur." Ujang menggeleng keras. "Tidak. Kami memang lari dari rumah." "Iya, tapi itu karena Asih tidak mau dipaksa nikah dengan Izat. Dia sendiri yang memohon ikut saya. Sekarang dia hilang." Saya juga bingung. Namun bukti tidak ada. Asih tidak ditemukan. Tarman bersikeras bahwa Ujanglah penyebab hilangnya anaknya. Hari-hari di penjara begitu kejam. Ujang hanya bisa duduk di balik jeruji, kepalanya menempel pada dinding dingin. Setiap malam ia menatap langit-langit kusam sambil berdoa, "Ya Allah, lindungi Asih, tolong tunjukkan di mana dia. Jangan biarkan aku hancur begini." Tapi doa itu seolah menggantung di udara. Tak ada jawaban. Sementara itu di luar sana Izat hidup bebas. Wajahnya tampak tenang meski hatinya menyimpan rahasia kelam. Ia tahu di mana Asih berada, tepatnya di bawah tanah kering sawah Karong. Namun mulutnya terkunci rapat. Bahkan ketika Wawan datang menemuinya, Izat hanya berkata dingin, "Aku tidak mau lagi melanjutkan perjodohan itu ya. Asih sudah hilang, dan aku tidak peduli. Biarlah dia entah di mana." Wawan terkejut. "Izat, kamu serius? Kamu yang dulu mati-matian mau nikah sama dia?" Izat menunduk, menahan wajah agar tak terlihat getir. "Aku sudah tidak peduli. Cari saja yang lain." Aku muak. Ia berjalan pergi, meninggalkan ayahnya yang kebingungan. Dalam hatinya Izat merasa lega sekaligus dihantui. Ia berhasil menyingkirkan Asih, tapi dosa itu kini membayanginya setiap malam. Kontrakan yang dulu hangat kini sepi. Hanya tersisa kenangan tentang tawa dan senyum Asih. Ujang meringkuk di penjara, menanggung tuduhan yang tidak pernah ia lakukan. Sementara Izat berkeliaran bebas, membawa rahasia yang akan selamanya menjeratnya. Dan di bawah tanah sawah kering itu, tubuh Asih terbaring diam, menunggu suatu saat kebenaran terungkap. Sejak kabar hilangnya Asih merebak, suasana di desa Karong tak lagi sama. Orang-orang mulai membicarakan hal-hal aneh yang terjadi di sawah kering, tempat tak jauh dari kontrakan Ujang dan Asih dulu. Beberapa petani yang bekerja hingga larut sore mengaku mendengar suara tangisan lirih di antara semak-semak dan batang padi kering. Tangisan itu terdengar seperti suara seorang perempuan muda, begitu memilukan, seolah meminta pertolongan. "Pak, sampeyan dengar nggak?" tanya seorang petani kepada temannya yang sedang memanggul cangkul. "Apa? Itu," suara tangisan perempuan. "Dari sana." Ia menunjuk ke arah sawah yang gersang. Keduanya saling pandang, jantung mereka berdegup cepat. Namun rasa penasaran membuat mereka melangkah pelan. Semakin dekat suara itu terdengar makin jelas, lirih, terputus-putus, penuh duka. Tapi ketika mereka tiba, yang ada hanya hamparan tanah kering dan bau anyir samar yang menusuk hidung. Tak ada siapapun di sana. Sejak itu kabar pun menyebar cepat. Ada arwah menangis di sawah Karong, begitu bisik-bisik warga di warung kopi. Sementara itu di tempat lain Izat sudah menjalani kehidupannya, seolah tak terjadi apa-apa. Ia kini dekat dengan seorang gadis desa lain bernama Melati. Gadis itu polos dan lugu, tak tahu masa lalu kelam Izat. "Mel, kamu cantik banget kalau senyum gitu," ujar Izat sambil menggenggam tangan Melati. "Mas ini bisa aja," jawab Melati tersipu. Namun di balik senyum manis itu, Izat sebenarnya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap malam ia dihantui mimpi buruk. Kadang ia melihat wajah Asih yang pucat, penuh tanah, menangis memanggil namanya. Kadang ia mendengar suara lirih, "Izat, kenapa kamu tega?" Ia selalu terbangun dengan keringat dingin, tapi berusaha mengabaikan. Cuma mimpi," gumamnya. Suatu malam, selepas mengantar Melati pulang dari pasar malam, Izat melaju dengan motornya melewati jalan sepi yang membelah sawah Karong.
Angin malam menusuk kulit dan kabut tipis menggantung rendah di atas tanah. Lampu motor menyorot jalanan sempit. Dari kejauhan Izzat mendengar suara samar seperti tangisan. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Cuma bayangan. Nggak usah mikir yang aneh-aneh, katanya pada diri sendiri, mencoba menepis rasa takut. Namun, detik berikutnya, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Dari sisi jalan, sosok putih melayang dengan cepat langsung menerjang motornya. Izzat terkejut, spontan menarik rem keras. "Motor oleng, hampir jatuh, ya Allah!" teriaknya. Sosok itu kini berdiri tepat di depan motornya. Rambutnya panjang kusut menutupi wajah. Bajunya putih lusuh penuh noda tanah. Dari balik rambut terdengar suara tangisan lirih. Suara yang sama seperti kabar warga. Arwah perempuan menangis. Siapa engkau?" Izzat berusaha bersuara, tapi tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu mengangkat wajahnya perlahan. Mata merah menyala, wajah pucat dengan tanah yang menempel, bibir membiru. Dan Izzat mengenalinya dengan jelas. "Asih." Suaranya tercekat, nyaris tak keluar. Arwah itu menjerit pilu, lalu dalam sekejap melayang ke arahnya. Izzat panik menyalakan gas motornya sekuat tenaga. Motor melaju kencang, tapi suara tangisan itu terus mengikuti di telinganya. Semakin keras, semakin menusuk jiwa. Izzat mencoba kabur melewati tikungan tajam. Namun arwah itu tiba-tiba muncul di hadapannya lagi, seakan-akan jalan dipotong. Izzat mengerem mendadak, hampir terjungkal. "Asih, ampun jangan ganggu aku," teriaknya ketakutan, tapi Asih tak berhenti. Ia mendekat dengan tatapan penuh air mata, lalu tangannya yang dingin menempel di leher Izzat. Seketika, tubuh Izzat kaku, nafasnya tersengal. Jari-jari arwah itu mencengkeram kuat mencekik lehernya. Ia meronta, berusaha menepis, tapi tenaga itu begitu kuat. "Lepaskan, aku nggak berniat bunuh kamu, Asih," teriak Izzat terbata, mencoba mengelak dari dosa. Namun suara tangisan itu justru makin keras, menusuk telinga hingga membuat kepala Izzat berdenyut. Asih tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya menangis sambil terus mencekik, seolah ingin melampiaskan seluruh derita yang ia alami. Tubuh Izzat akhirnya melemah, pandangannya berkunang-kunang. Dalam beberapa detik semuanya gelap. Ia pingsan di atas motor, yang kemudian jatuh terguling di tanah sawah. Malam itu, beberapa warga yang lewat menemukan Izzat tergeletak pingsan di dekat sawah. Motornya rusak parah, tubuhnya penuh lecet. "Aduh, ini si Izzat kenapa? Mungkin kecelakaan, tapi kok mukanya pucat banget, kayak orang dicekik." Warga tak tahu bahwa yang menemuinya bukan sekadar kecelakaan, melainkan hukuman pertama dari arwah yang menuntut balas. Dan sejak malam itu, suara tangisan di sawah Karong semakin sering terdengar. Suara pilu yang membuat siapapun merinding dan tak berani lewat seorang diri. Di rumahnya ketika Izzat siuman, ia langsung terbangun dengan napas terengah. Lehernya terasa sakit, seperti masih ada bekas cekikan yang nyata. Tangannya gemetar. "Asih, itu kamu kan?" bisiknya lirih, wajah pucat penuh keringat. Namun hanya kesunyian malam yang menjawabnya. Ketika tersadar, Izzat mendapati dirinya sudah berbaring di atas ranjang rumah sakit. Bau obat-obatan menyengat, lampu putih terang menusuk matanya. Lehernya masih terasa perih, seperti bekas dicekik. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya begitu lemah seolah semua tenaganya terkuras habis. "Alhamdulillah Mas sudah sadar." Suara lirih terdengar. Itu suara Melati, gadis yang kini dekat dengannya. Di samping ranjang tampak Wawan, ayahnya dengan wajah muram penuh kelelahan. Izzat mengerjap, mencoba memahami. "Aku, kenapa di sini?" Suaranya serak. Dokter yang datang memeriksa kemudian menjawab datar. Mas Izzat mengalami kelelahan parah, tubuhnya drop. Dan setelah pemeriksaan lebih lanjut, ada penyakit kelamin yang sudah cukup serius. Kalimat itu membuat udara di ruang rawat terasa membeku. Wawan terperanjat, Melati menutup mulut dengan tangan, matanya melebar kaget. Penyakit kelamin? Gumam Wawan nyaris tak percaya. Izzat terdiam, wajahnya pucat. Ia merasa dunia runtuh seketika. Ia tak berani menatap siapapun. Masa lalunya bersama banyak perempuan, hubungan yang tak terjaga, kini seolah menuntut balas dengan cara memalukan. Hari-hari di rumah sakit menjadi mimpi buruk bagi Izzat. Tubuhnya makin lemah, nafsu makannya hilang. Tetapi penderitaan jasmani itu tidak seberapa dibanding gangguan yang terus menghantui pikirannya. Malam pertama di ruang rawat, Izzat mendengar suara lirih itu lagi, tangisan.
Suara yang sama seperti di sawah Karong. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tapi kamar rawatannya kosong. Tangisan itu makin jelas, seolah berasal dari bawah ranjang. Dengan tubuh gemetar, Izzat menunduk. Di sana sepasang mata merah menyala menatapnya dari kegelapan. Rambut kusut menjuntai, wajah pucat penuh tanah. Asih, desisnya ketakutan. Seketika tubuhnya kaku. Arwah Asih merangkak keluar, mendekat ke arahnya. Izzat berteriak, tangannya menekan bel darurat. Perawat berlari masuk, tapi ketika lampu dinyalakan tak ada apa-apa. Masnya berhalusinasi, mungkin efek obat, ujar perawat mencoba menenangkan. Namun Izzat tahu itu bukan halusinasi. Itu nyata, Asih benar-benar datang. Gangguan itu semakin menjadi setiap malam. Kadang Asih berdiri di pojok ruangan, rambutnya menutupi wajah, menangis pelan. Kadang ia muncul di cermin kamar mandi, menatap Izzat dengan mata penuh dendam. Izzat, kenapa kau bunuh aku? Bisik suara itu suatu malam. Izzat menjerit, menutup telinga, memukuli kepalanya sendiri. Diam, aku enggak sengaja. Melati yang menjaganya pun ketakutan. Ia melihat perubahan drastis pada Izzat. Laki-laki itu sering berbicara sendiri. Wajahnya pucat, matanya cekung, tubuhnya semakin kurus. Wawan pun kebingungan. Kenapa anakku jadi begini? Serunya putus asa. Namun Izzat tak bisa menjelaskan. Ia hanya tahu, arwah Asih tak akan pernah berhenti menghantuinya. Malam ketujuh di rumah sakit, Izzat benar-benar kehilangan kendali. Ia terbangun tengah malam, keringat dingin mengucur deras. Suara tangisan itu begitu dekat, seperti tepat di telinganya. Ketika membuka mata, ia melihat Asih duduk di tepi ranjang. Rambut panjangnya basah, wajah pucatnya menunduk. Lalu perlahan arwah itu mengangkat wajahnya. Matanya bolong hitam, darah menetes dari bibir biru yang bergetar. Izzat, ikut aku. Arwah itu mendekat, tangannya menyentuh leher Izzat lagi. Rasa dingin menusuk, membuatnya nyaris tak bisa bernapas. Dalam kepanikan, Izzat menepis lalu berlari keluar kamar dengan selang infus masih menempel. Para perawat panik berusaha mengejar. Mas Izzat, jangan lari, kembali. Namun Izzat berlari seperti orang gila, melewati lorong rumah sakit, matanya liar, mulutnya terus berteriak. Asih, jangan ikuti aku. Ia terus berlari sampai menemukan tangga menuju atap rumah sakit. Nafasnya tersengal, tubuhnya lemah, tapi ketakutannya jauh lebih besar dari rasa sakitnya. Di atap rumah sakit, angin malam menerpa wajahnya. Bulan separuh menggantung redup. Izzat berdiri di tepi, matanya liar menatap ke bawah. Asih, lepaskan aku. Aku enggak kuat lagi. Suaranya parau, penuh tangis, dan seolah menjawab, sosok putih itu muncul di belakangnya. Rambut panjang berkibar tertiup angin, wajah pucat penuh tanah. Tangisan lirih itu kembali terdengar. Kalau kau ingin bebas, ikut aku. Bisik Asih, air mata Izzat jatuh deras. Ia menoleh ke bawah, lampu-lampu kota terlihat jauh di sana. Tanpa berpikir panjang, ia melompat. Suara teriakan perawat dan keluarganya pecah malam itu. Tubuh Izzat menghantam keras ke tanah, seketika nyawanya melayang. Tragedi itu membuat geger seluruh desa. Orang-orang menggelengkan kepala, ngeri mendengar kabar kematiannya. Ada yang bilang itu bunuh diri karena malu sakit kelamin. Ada pula yang percaya ia dihantui arwah yang ia zalimi. Beberapa minggu setelah kematian Izzat, musim hujan pun tiba. Sawah Karong yang kering mulai digenangi air. Petani yang sedang membajak menemukan sesuatu yang tak biasa. Sebuah tulang. Lalu menyusul potongan kain kebaya kusam dan kerangka manusia yang hampir utuh. Warga pun geger. Polisi dipanggil, dan setelah diperiksa, jasad itu ternyata milik Asih Tarman, ayah Asih, yang selama ini tak pernah berhenti mencari putrinya. Menangis histeris. Ia tak percaya putri semata wayangnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan, terkubur di sawah kering. Asih, anakku, maafkan Bapak. Bapak gagal menjaga kamu. Ratapnya, tubuhnya gemetar menahan duka. Jasad Asih akhirnya dikuburkan secara layak di pemakaman desa. Warga berbondong-bondong mengantar. Banyak yang menangis haru. Mereka merasa bersalah karena selama ini hanya mendengar kabar, tapi tak benar-benar menolong. Sejak pemakaman itu, suara tangisan di sawah Karong berhenti. Seakan arwah Asih akhirnya tenang setelah jasadnya ditemukan dan dimakamkan dengan layak. Namun, cerita tentang arwah yang menangis itu tetap hidup dalam ingatan warga, menjadi pengingat bahwa kezaliman sekecil apapun selalu akan kembali menuntut balas. Kematian Izzat menjadi buah bibir seluruh desa. Tidak ada lagi yang melihatnya berjalan gagah dengan motor besar.
atau mendengar suaranya membanggakan harta dan pekerjaannya. Di ruang-ruang sunyi, orang hanya mengingat teriakannya di atap rumah sakit, malam ketika ia memilih mengakhiri hidup. Sementara itu, jasad Asih yang akhirnya dimakamkan dengan layak membawa kelegaan bagi banyak orang. Tharman, meski hancur hatinya, merasa sedikit lebih tenang karena putri tunggalnya sudah mendapatkan tempat peristirahatan terakhir yang semestinya. Doa-doa terus dipanjatkan agar arwah Asih damai setelah penderitaan panjang yang dialaminya. Desa Karong pun perlahan kembali tenang. Tangisan di sawah kering tak terdengar lagi, seolah Asih sudah menemukan jalan pulang. Namun setiap kali warga melewati jalan itu di malam hari, mereka masih merinding, teringat cerita kelam yang meninggalkan luka dan pelajaran mendalam. Tamat. Kisah Asih menjadi pengingat betapa berbahayanya sebuah perjodohan yang dipaksakan tanpa melihat hati dan kehendak anak. Cinta tidak bisa dibangun di atas ancaman, apalagi kekerasan. Dari tragedi ini, kita belajar bahwa setiap manusia berhak memilih jalan hidupnya sendiri tanpa tekanan dari siapapun. Keangkuhan, amarah, dan kezaliman yang dilakukan Izzat justru menghancurkan dirinya sendiri. Ia kehilangan cinta, kehilangan nama baik, bahkan kehilangan hidupnya dengan cara yang mengenaskan. Sementara Asih, meski terenggut paksa dari dunia, akhirnya mendapatkan ketenangan setelah kebenaran terungkap. Cerita ini menegaskan, tidak ada perbuatan jahat yang benar-benar terkubur. Cepat atau lambat, kebenaran akan muncul, dan pelaku akan menerima balasan setimpal, baik di dunia maupun di akhirat.